Saudara, ratusan rumah di desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan hancur akibat tanah bergerak. Satu persatu bangunan mulai dari rumah, masjid, dan fasilitas pemerintah roboh dan rata dengan tanah. Sekolah dasar pun terancam roboh lantaran tanah di halaman sekolah telah amblas sedalam 2 meter. Warga mengaku tanah bergerak terjadi sejak 25 November lalu. Saat ini warga desa diungsikan ke lokasi aman sebab tanah masih bergerak dan rawan menimbulkan bencana. Warga berharap bisa direlokasi karena tidak berani lagi tinggal di desa itu. Ingin tahu apa penyebabnya nih, lantaran air pun nggak ada, air besar di sini. Jadi tanahnya bergerak atau gimana nih? Bergerak, berlahan. Gimana lah bilangnya ya, memang nggak layak lagi dihuni tempat ini. Berarti Bapak udah nggak berani lagi? Nggak Pak, berani lagi tinggal di ya? sini. Harapannya mungkin udah ada isu-isunya mau dibangun perumahan. Untuk relokasi? Iya, relokasi di PTPN. Oh, tapi itu orang Bapak berminat Pak, kalau emang dibangunkan gitu Pak? Oh, berminat lah. Daripada Tinggal di sini. resiko di sini Pak. Iya. Imbas rumah rusak akibat tanah bergerak, lebih dari 600 warga desa Tandihat, Tapanuli Selatan memilih tinggal di pengungsian. Mereka takut dengan kondisi tanah yang setiap saat bergerak. Menurut Kepala Desa Tandihat, Ranto Panjang Sipahutar, saat ini terdapat 157 rumah warga rusak parah dan sebagian jalan di desa ini rusak cukup parah. Dan Pak, tempat tinggal kami di Desa Tandihat itu Pak udah tidak layak lagi untuk dihuni Pak. Tempat pengungsian ini letaknya kami yang mengungsi di PTPN 4, Abding 5, Marpinggan Pak. Ya, untuk macam mana lah Pak, biar ada untuk tempat tinggal kami, dan ke desa kami udah nggak bisa lagi untuk ditinggali Pak. Desa kami itu Pak. Jadi butuh tempat tinggal? Butuh tempat tinggal Pak. Lalu sudah sejauh mana penanganan bencana tanah bergerak di Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan? Kita tanyakan langsung pada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat sore, selamat petang Pak Bupati. Ya, selamat sore Pak. Ya, Pak Bupati, ini saya konfirmasi dulu. Tempat terjadinya tanah bergerak ini berarti lokasi yang sama ketika Tapanuli Selatan dilanda banjir bandang dan longsor juga ya, Pak Bupati ya? Oh ya, benar ya. Oke. Desa Tandihat. Nah ini berarti sejauh ini bagaimana penanganannya, Pak Bupati? Semua warga sudah kita ungsikan karena memang sama sekali tidak aman lagi bagi warga di sana. Dan kemudian juga sudah musyawarah warga kami di Desa Tandihat. Karena situasi tidak aman itu mereka bersepakat untuk kemudian direlokasi dan kami pun segera kebetulan berdekatan dengan hanya PTP 4. Jadi saya kira terima kasih ya respon sangat cepat dari PTP 4. PTP 4 sudah memberikan 9 sampai 10 hektar lahannya untuk tempat masyarakat kami di Desa Tandihat ini untuk ditampung. Begitu Mas. Oke, ini berarti berbeda dengan hunian sementara yang juga diinisiasi oleh pemerintah daerah, Pak Bupati? Nah, ini ada melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Pak Marwarar Sirait. Kami terus ini dari 3 hari ini terus lakukan conference call ya dengan beberapa juga kabupaten. Beliau melalui jaringannya sebetulnya ini non budgeter, non APBN untuk percepatan. Beliau mengumpul beberapa mungkin CSR korporasi dan yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membangun rumah di sana hunian tetap. Jadi kami sudah, timnya beliau pun sudah turun ke lapangan. Dirjen dari Kementerian PKP pun sedang ada juga di Tapsel, dan Badan Geologi kami sudah juga minta tolong untuk diuji di sana dan
hasilnya sih itu layak huni gitu. Oke. Memang yang jadi masih ada bukan masalah lah, saya kira memang lokasi desa kami ini kan memang agak jauh ya, dan semua akses ke desa itu juga terputus. Jalan-jalan yang kami bangun, jalan kabupaten terputus. Jadi sekarang karena lokasinya pun di perkebunan PTP 64, ya tentu jalan-jalan kebun itulah yang kemudian nanti dipakai, lalu untuk sarana lain tanggung jawab pemerintah kabupaten nanti untuk melengkapi air dan listriknya. Ya baik, Pak Bupati kembali ke Tanah Bergerak. Ini kan kemarin 25 November banjir longsor melanda di tempat yang sama. Dan pada saat itu juga pasti akan ada korban yang jatuh begitu. Nah pada saat Tanah Bergerak ini juga terjadi, apakah ada korban susulan Pak Bupati? Ya alhamdulillahnya tidak ada, karena masyarakat di sana kemudian oleh kepala desa juga untuk mengungsikan warganya, dan alhamdulillah pihak PTPN pun menyiapkan beberapa rumah-rumah karyawan yang memang masih sementara kosong diisi oleh warga kami di wilayah perkebunan PTP 64. Oke, dari analisis Anda Pak Bupati dengan juga ahli yang ada di sana di Tapanuli Selatan, kira-kira bagaimana pencegahan tanah bergerak ini dilakukan? Karena sepertinya tanah bergerak kan bisa ada potensi meluas ke daerah-daerah lain, ke desa-desa lain Pak Bupati. Sementara kan fokus kita, Badan Geologi yang datang kan ahlinya di sana ya, itu adalah memastikan untuk relokasi warga di wilayah PTP 64 yang sudah disepakati itu apakah layak gitu ya, oleh ahli dari Badan Geologi, itu kemudian tempat relokasi itu aman buat nanti masyarakat direlokasi ke sana. Nah lalu yang sekarang desa yang ada ini, kami belum melakukan penelitian apa sebab, tetapi saya kira memang adalah cuaca ekstrim yang 3 hari tanpa henti dengan intensitas tinggi, tanpa henti hujan yang sangat abat lebat di 24, 25, dan 26 itu saya kira adalah faktor penyebab utama. Oke, penyebab utama cuaca ekstrim di 3 hari yang Anda sebutkan tadi. Tapi di lain faktor itu kan juga ada seperti kita diperbincangkan belakangan ini yang juga ramai adalah soal pembalakan liar. Apakah fenomena tanah bergerak ini juga ada kaitannya dengan fenomena ataupun tindakan pembalakan liar yang saat ini sedang ramai diperbincangkan Pak Bupati? Saya mohon maaf nggak tahu persis karena saya bukan ahlinya ya, tetapi kalau pembalakan liar itu kan kemudian dibuktikan di banyak wilayah kami yang di daerah aliran sungai, itu kan banjir bandang di mana kemudian banyak kayu-kayu gelondongan menghantam rumah-rumah warga kami. Kalau yang di Tandiat ini bukan banjir bandang, ini adalah longsor. Oke, longsor. Jadi, ya. Iya, gitu Mas. Oke, artinya belum ada analisis lanjutan apakah longsor ini juga apakah imbas juga dari itu atau belum ya, begitu ya Pak Bupati. Nah, belum. Baik. Lalu dari sana sekarang yang sudah dievakuasi ada berapa validnya, ada berapa orang, berapa kepala keluarga Pak Bupati? Ada 186 kakak, dan itu juga lah yang kami ajukan untuk seluruhnya direlokasi, dan pihak PTPN 4 pemilik kebun juga sudah bersepakat memberikan lahan mereka untuk dibangunkan rumah tadi dari Pak Ara dari non budgeter ini. Mudah-mudahan timnya sudah turun, itu segera bisa dikerjakan, mudah-mudahan layak menurut tim yang datang dari timnya Pak Ara Sirait. Ada bantuan dari Kementerian Perumahan dan juga PTPN ya tadi ya untuk menyediakan lahan bagi para warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana ini. Terakhir Pak Bupati, singkat saja, saya juga menerima kabar. Ya. Ya, singkat saja. Saya koreksi, bukan dari negara ini dari, tapi tadi CSR ya yang Anda katakan ya? CSR yang baik. oleh Pak Inisiasi Menteri oleh PKP. Pak Menteri Perumahan ya? Ya. Baik. Pak Bupati, terakhir singkat saja, ini pertanyaan tambahan saya. Tadi juga saya menerima kabar ada habitat yang terganggu karena bencana ini. Memang terjadinya ada orang utan ditemukan ada jasad atau bangkai orang utan di Tapanuli Tengah, tapi ini berbatasan dengan Tapanuli Selatan. Nah, sejauh ini ada pemetaan ataupun
melihat ada habitat yang terganggu di Tapanuli Selatan akibat bencana ini, Pak Bupati, dan bagaimana tindakannya yang akan dilakukan? Itulah maka saya sangat concern sebetulnya itu ada di ekosistem Batang Toru namanya. Batang Toru, baik. 2018 yang lalu, saya waktu itu sih masih Ketua Komisi 7 dengan Ketua Komite 2 DPD RI bersama 3 bupati, Bupati Tapsel, Bupati Taput, Bupati Tapanuli Tengah. Karena koridor ekosistem Batang Toru itu ada di 3 daerah ini untuk kesepakatan bersama menjaga ekosistem Batang Toru gitu loh. Maka begitu saya bupati di Februari yang lalu, saya sebetulnya sudah melihat bahkan menyurati di Kementerian Kehutanan untuk menjaga ekosistem Batang Toru ini gitu loh Mas. Tetapi masih ada beberapa izin PHAT melalui siku mereka yang mengambil kayu, padahal itu adalah di ekosistem Batang Toru. Baik, ini yang kita garis bawahi bahwa Anda juga sudah menyurati Kementerian Kehutanan untuk sama-sama menjaga ekosistem Batang Toru ya. Dan yang ditemukan kemarin ada jasad orang utan ini juga kemungkinan besar diduga merupakan bagian komunitas dari ekosistem dari Batang Toru ya. Ini selalu dibilang siapapun datang bahwa ini Pongo tapanuliensis nama ininya. Itu adalah binatang paling langka yang sangat dilindungi gitu loh Mas. Ya, kita dan harus itu jaga hanya bersama ada di ekosistem Batang Toru. Ya, baik. Kita sambung lidahkan, semoga juga tetap ada perhatian dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Kehutanan untuk sama-sama menjaga ekosistem di Batang Toru. Terima kasih Pak Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Pak Bupati. Sehat selalu. Terima kasih Mas. Selamat bertugas. Saudara, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat kembali dilanda banjir. Warga yang sebelumnya sempat pulang untuk memantau kondisi rumah kembali dievakuasi. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.